Dan untuk membahas lebih dalam terkait pemilih muda Gen Z menjadi kelompok pemilih terbesar, kami sudah terhubung dengan Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadli. Selamat pagi, Mas Fadli. Mas Fadli. Selamat pagi. Oke, Selamat ini pagi, kalau Mas. kita bicara mengenai pemilih terbesar, kita selalu bicara Gen Z. Tapi kalau bicara mengenai antusiasmenya seperti apa dalam mereka tertarik untuk memilih dan apa saja sih sebenarnya faktor-faktornya, Mas Fadli? Ya, jadi kalau kita melihat ya partisipasi pemilih dari Gen Z ini itu berdasarkan data dari Survei Trust Indonesia pada pertengahan Januari kemarin terjadi sebuah peningkatan partisipasi pemilih kurang lebih 6% ya. Jadi ketika kami tanyakan waktu tahun 2014 lalu apakah mereka melakukan ikut dalam berpartisipasi dalam pemilu, ternyata hanya 87,7%. Dan ketika kita tanyakan kembali pada tahun 2019, apakah Anda berpartisipasi dalam pemilu, ternyata naik menjadi 93,3%. Artinya ada sekitar kurang lebih 6% itu generasi muda yang dalam tanda kutip usianya adalah usia generasi Z dan generasi Y atau generasi milenial. Nah, ini terjadi kenaikan yang cukup bagus tentunya. Karena kalau kita lihat ya generasi muda ini atau generasi Y dan generasi Z ini itu jumlah populasinya cukup besar ya, hampir 56% itu berdomisili di Pulau Jawa dan 43% itu berdomisili di luar Pulau Jawa. Maka di dalam pemilu 2024 hari ini, generasi muda atau generasi Y dan generasi Z inilah yang paling menentukan apa saja yang menentukan mereka akan memilih. Ternyata ya mereka ini generasi Z dan generasi Y ini punya berbagai macam alasan, Mas, untuk akan siapa yang akan dicoblos sebagai calon kandidat mereka. Tentunya ada hampir 50% itu yang masih merasa belum memiliki informasi tentang kandidat ya, dari yang menyatakan belum memilih. Sementara yang tidak itu sudah 88,8%. Artinya pergerakan suara generasi Z ini cukup strong ya. Sehingga kita berharap swing voters dari generasi muda baik itu Y dan Z itu akan sangat minim sekali. Gitu, Mas. Oke, Mas Fadli. Lalu bagaimana dengan kecenderungan pemilih dari Gen Z ya, terutama apakah kriteria calon pemimpin yang mereka pilih itu sama atau berbeda? Kecenderungannya seperti apa? Atau kalau kita bagi wilayah, misalnya Gen Z di wilayah A dengan Gen Z di wilayah B ini punya kecenderungan yang berbeda. Seperti apa pemetaan dari Trust? Ya, kalau kita petakan berdasarkan wilayah, sebagian besar ya karakteristik generasi Z maupun generasi Y ini sama karena mereka sama-sama adalah tergolong sebagai generasi muda. Oke. Jadi kita tidak bisa petakan di wilayah ini sukanya ini dan sebagainya, tapi karena berdasarkan karakteristik itu sama semuanya secara umum. Mbak, suara lu bocor, Mbak. Oke, silakan dilanjutkan, Mas Fadli. Ya, jadi secara umum ini generasi Y dan generasi Z itu punya karakteristik yang sama. Karena ketika kita tanyakan alasan untuk memilih, ya generasi muda ini paling utama ya dari jawaban mereka adalah mereka setuju dengan ide dan gagasan yang diperjuangkan. Jadi ada hampir 30% itu generasi Y dan generasi Z memilih karena setuju dengan ide atau gagasan yang diperjuangkan, baik itu yang diperjuangkan oleh kandidat calon presiden maupun kandidat calon anggota legislatif. Kemudian yang kedua itu adalah visi, misi, dan program. Itu sebanyak 8,1% dan kepedulian terhadap rakyat kecil itu sebanyak 8,1%. Jadi ada 3 besar ya alasan memilih dari generasi Y dan generasi Z, yaitu karena mereka setuju dengan ide dan gagasan, setuju dengan visi misi dan program partai, kemudian keberpihakan terhadap rakyat kecil. Oke, kita tahu bahwa ketiga paslon ini berusaha untuk bagaimana caranya menggapai kelompok muda ini. Salah satunya adalah dengan bergimmick. Nah, ini kalau misalnya kita bandingkan antara gagasan tadi, ide-ide tadi dengan gimmick, itu apakah cukup jomplang perbedaannya ditangkap oleh generasi muda saat ini? Ya,
saya kira generasi muda ya ini punya pengetahuan yang lebih dibanding generasi yang lainnya. Oke. Baik itu dari sisi teknologi maupun dari sisi gimmick-gimmick tadi apalagi ya. Oleh karena itu, permainan gimmick yang dilakukan oleh seluruh kandidat ya, baik itu capres maupun caleg-caleg ataupun partai politik, itu generasi muda sudah sangat memahami. Oke. Jadi tidak perlu untuk terlalu berbuat gimmick yang berlebihan. Oke. Justru nanti akan menghasilkan antipati dari generasi-generasi muda tersebut. Oke. Jadi sebenarnya gimmick juga nggak terlalu, bisa dibilang tidak terlalu efektif ya sebagai strategi begitu. Kalau kita Betul. melihat Oleh karena itu, apalagi kecenderungan gimmick di ya. dalam debat capres, sehingga debat capres pun itu tidak akan mempengaruhi suara dari generasi muda tersebut. Oke, kalau kita melihat tren apakah figur itu lebih kuat atau ada kecenderungan melihat parpolnya di pemilih muda ini, Mas? Ya, kalau berdasarkan hasil survei kita, ya, jadi tertarik kepada figur, ya, itu masih lebih tinggi, ya, presentasinya. Itu sekitar 7,3% itu tertarik kepada figur partai, kemudian 7,1% itu tertarik kepada caleg dari partai tersebut. Oke, baik Mas Fadli, terima kasih atas informasinya dan juga analisisnya. Salam sehat selalu, Mas.